Halo sahabat Facebook dimanapun Anda berada. Di sini saya Ansel Kren yang membahas seputar ilmu Facebook itu sendiri. Jadi teman-teman, kita sebagai konten kreator di Facebook itu sendiri itu maupun konten kreator yang lain itu selalu mengalami ada beberapa hal terkait dengan hal-hal negatif terkait dengan konten-konten yang kita buat. Ada sahabat atau orang-orang tertentu yang tidak senang dengan kita sehingga mereka mengomentari kata-kata yang kurang bagus atau kata-kata yang menjatuhkan kita, sehingga mereka akibat dari mereka tidak senang itu membuat kata-kata mereka itu mengganggu kehidupan kita dalam arti berkonten. Sehingga di sini saya mau sampaikan ada sekitar 3 cara untuk mengatasi hal tersebut. Karena kalau kita tidak mengatasi, kita membiarkan seperti itu, kita sebagai konten kreator itu merasa terganggu dan terbebani dengan komentar-komentar yang kurang bagus atau komentar-komentar yang menjatuhkan kita di media sosial. Salah satunya itu di Facebook itu sendiri maupun media sosial yang lain. Jadi masalah ini kalau kita membiarkan begitu akan tumbuh dan tumbuh sehingga semangat kita untuk buat konten itu akan berpengaruh. Maka itu di sini saya Ansel Kren sudah merangkul terkait dengan beberapa hal untuk mengatasi hal tersebut. Jadi teman-teman, hal yang pertama yang kita harus menggunakan adalah di Facebook itu sendiri ada salah satu aplikasi. Jadi teman-teman, kita bisa fitur, bukan aplikasi tapi fitur, untuk kita bisa saling komentar dengan fitur moderasi di Facebook itu sendiri, untuk kita bisa mengolah bagaimana kata-kata kotor mereka di media sosial itu tidak bisa masuk pada dinding kita. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengolah fitur moderasi tersebut seperti ini mungkin gambarnya. Nah, kemudian teman-teman, langkah kedua yang kita harus lakukan terkait ini adalah kita harus fokus pada konten dan mengembangkan konten-konten kita, dan kita bisa mengabaikan komentar-komentar yang kurang bagus atau komentar-komentar negatif atau komentar-komentar yang menjatuhkan kita. Itu kita mengabaikan saja, tidak boleh tanggapi dengan serius, tidak boleh mengomentari dan lain-lain, tetapi kita mengabaikan, kita membiarkan mereka untuk mau komentar seperti bagaimana, dibiarkan saja. Nanti pasti suatu saat ini karena hal-hal yang kurang bagus sehingga mereka sendiri sadar bahwa apa yang saya sampaikan ini memang salah, seperti itu. Jadi kita membiarkan atau mengabaikan. Itu langkah kedua yang kita bisa lakukan. Kemudian cara yang ketiga adalah teman-teman bisa manfaatkan kritik atau masukan atau kata-kata yang kurang bagus yang disampaikan oleh orang lain itu untuk memperbaiki diri kita. Kita belajar dari kata-kata yang mereka sampaikan. Jadi kritik ini disebut sebagai salah satu objek yang harus kita belajar atau memperbaiki. Jadi belajar dari kritik orang lain, belajar dari kata-kata orang lain, kata-kata yang kotor atau kata-kata yang kurang bagus itu kita olah menjadi kata-kata yang baik. Ini menjadi salah satu pola pikir yang bagus agar konten kita untuk ke depan itu tetap berjalan baik itu. Kemudian hal yang ketiga itu kita bisa melakukan cara yang baik untuk bisa minimalisir komentar-komentar yang kurang bagus atau komentar-komentar yang tidak membangun, dengan cara misalnya kalau dia mengomentari, orang tersebut mengomentari kita dengan kata-kata yang kurang bagus, ya kita membalas dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, agar yang tidak baik dengan baik dapat, pasti yang menang adalah baik. Jadi salah satu kita memberikan edukasi agar dia sadar bahwa oh ternyata saya ini salah, seperti itu. Jadi kalau dia membalas kata-kata kotor, kita harus memberikan dengan kata-kata yang baik. Ini merupakan salah satu pelajaran yang kita memberikan kepada si pemberi kata-kata kotor tersebut, sehingga pemahaman antara sesama manusia ini sebagai salah satu nilai yang paling penting untuk saling hargai dan hormati, seperti itu. Kalau kita lakukan seperti ini, maka kita memberikan salah satu pelajaran yang baik, pelajaran yang bagus untuk si
isi komentar tersebut, sehingga dia bisa sadar dan dia juga bisa memulai hidup baru dengan berkonten seperti itu. Ini kalau teman-teman kita gunakan cara-cara seperti ini, maka perkembangan dari video tersebut maupun perkembangan dari diri kita maupun konten-konten yang kita buat itu tetap berjalan baik sesuai harapan dan tujuan yang kita sudah tetapkan. Mungkin kalau kita lakukan seperti itu, saya harap mungkin konten kita maupun diri kita itu tetap berkembang dan berkembang. Ini merupakan salah satu harapan bersama. Jadi kita bisa mempraktikkan hal-hal kecil ini dalam berkonten kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Tetap semangat dan tetap berkonten.